Semua orang memandang kepada orang yang disebut Wangking itu, orang yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dari Kyai Dulang. Wangking yang berdiri di samping Kyai Dulang termangu-mangu sejenak. Kemudian ia berkata dengan nada yang berat datar, "Aku terima tugas ini. Siapa yang membantu akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk seterusnya. Tetapi siapa yang mencoba menghambat kewajibanku, maka aku akan menyingkirkannya. Menurut caraku, apakah kalian mendengar kata-kataku?" Orang-orang dari gerombolan Serigala Putih itu menahan napas sejenak. Tetapi orang yang bernama Wangking itu tidak berkata lebih panjang lagi. Demikianlah maka Kyai Dulang pun segera menyiapkan diri untuk meninggalkan perdepoannya. Ia sengaja tidak membawa seorang pengawal pun agar ia dapat menjadikan dirinya seorang peminta-minta yang berkeliaran sesuai dengan petunjuk laporan yang telah diterimanya tentang Linggo Dadi. Tetapi sementara Kyai Dulang masih belum beranjak dari padepokan itu, maka seorang petugas yang lain telah datang membawa laporan tentang orang lain yang disebut pula oleh Empu Baladatu. "Siapa?" bertanya Kyai Dulang. "Kakak kandung Empu Baladatu. Empu Songgondaru maksudmu?" "Ya, Kyai." Tapi Kyai Dulang menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Biar sajalah dahulu. Padepokan itu tidak akan bergerak. Empu Songgondaru tidak lagi memiliki gairah kehidupan yang menyala. Seperti Empu Baladatu, seandainya ada api di dalam dadanya, api itu agaknya sudah padam." "Kyai salah," sahut petugas itu. "Empu Baladatu melihat padepokan itu hanya sekilas. Sekarang ternyata bahwa padepokan itu adalah padepokan yang hidup dan berkembang." "Kenapa kau dapat berkata begitu? Nampaknya latihan-latihan olah kanuragan gelombangnya diperpendek. Jumlah murid-murid yang disebutnya santri itu pun semakin bertambah pula. Bahkan Empu Songgondaru kadang-kadang melakukan latihan bersama murid-muridnya di luar padepokan." "Apa yang dilakukan di luar padepokan?" "Meskipun nampaknya seperti permainan kanak-kanak, tetapi aku kira merupakan latihan yang penting." "Ya, apa?" "Berjalan-jalan." Kau mengigo. Mengapa mereka harus melatih diri berjalan-jalan? Semula aku tidak menghiraukan cara yang dilakukannya itu. Tetapi setelah aku melihatnya beberapa kali, aku mulai tertarik pada cara yang dipergunakannya itu. Apakah anehnya orang berjalan-jalan di dalam hubungannya dengan rencana Empu Baladatu? Empu Songgondaru tidak hanya sekedar berjalan-jalan di sinar matahari pagi, tetapi Empu Songgondaru berjalan semalam tanpa berhenti." Kyai Dulang menjadi heran sehingga matanya terbelalak. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Sehari semalam?" "Ya, tanpa berhenti. Menjelang fajar, Empu Songgondaru dengan beberapa orang santrinya keluar dari padepokan. Mereka menempuh jalan pegunungan yang turun naik, menyusuri jalan-jalan sempit di lereng dan lembah." Kyai Dulang mengangguk-angguk katanya, "Jika mereka berjalan-jalan sehari semalam tanpa berhenti, maka perguruan itu memang perlu mendapat perhatian. Aku kira berjalan tidak lebih sampai matahari sepenggalah. Lalu, apakah Kyai Dulang akan melihat pula mereka berlatih tidak setiap hari, tetapi sepekan sekali? Hari-hari lain tentu dipergunakan untuk latihan kecepatan, sedang berjalan sehari semalam itu merupakan latihan mereka untuk menjaga ketahanan tubuh dan pernapasan. Apakah rencana Kyai kemudian? Baiklah, aku akan ke Maibit
sekaligus melihat perkembangan Padepokan Empu Songondaru yang menarik itu. Mungkin karena ia merasa cemas bahwa adiknya telah berhasil menguasai gerombolan serigala putih yang pernah bermusuhan dengan padepokannya, apalagi bersama-sama dengan gerombolan macan kumbang, sehingga padepokan itu merasa dirinya terancam. Tetapi jumlah para cantrik itu begitu banyak. Ya, bagaimanapun juga padepokan itu masih belum sampai pada tingkat yang berbahaya. Seperti juga Maesa Bungalan yang tidak mempunyai kekuatan tertentu di luar dirinya sendiri. Mungkin ia dapat menggerakkan beberapa orang, dibantu oleh beberapa orang prajurit. Tetapi untuk membawa pasukan prajurit tentu diperlukan alasan yang cukup kuat. Apakah dengan demikian, menurut pertimbangan Kiai, Linggodadi tetap merupakan orang yang paling berbahaya? Ya, jika kita ingin mulai, maka kita akan mulai dengan daerah Maibit yang tentu merupakan kelompok yang cukup kuat. Terserahlah kepada Kiai, kami menjalankan semua tugas. Wangking akan mengatur segala sesuatu bagi kalian. Demikianlah maka Kiai Dulang pun segera meninggalkan padepokan. Ternyata bahwa padepokan Empu Songondaru pun telah menarik perhatiannya, sehingga dalam perjalanannya menuju ke Mahibit untuk melihat kekuatan yang sebenarnya dari orang yang bernama Linggodadi, pembunuh orang berilmu hitam. Ia pun ingin melihat perkembangan sikap padepokan Empu Songondaru. Tetapi kekuatan di padepokan itu tidak berarti apa-apa bagi Empu Baladatu, apalagi bersama dengan kekuatan serigala putih dan macan kumbang, berkata Kiai Dulang di dalam hati. Namun demikian ada juga keinginannya untuk melihat cara Empu Songondaru melatih para cantriknya di luar dan apabila mungkin di dalam padepokannya. Mendekati padepokan Empu Songondaru, Kiai Dulang menjadi semakin berhati-hati. Ia menunggu agak jauh dari padepokan. Sesuai dengan keterangan yang didapatnya, maka ia berada di jalur jalan yang selalu dilalui Empu Songondaru dan para cantriknya apabila mereka pergi berjalan-jalan. Aku pun mampu berjalan sehari semalam, desis Kiai Dulang. Aku ingin mengetahui apa saja yang dilakukan sepanjang perjalanan sehari semalam itu. Ternyata bahwa Kiai Dulang terpaksa menunggu 2 malam berturut-turut. Baru di hari ketiga ia melihat Empu Songondaru dalam pakaiannya sebagai seorang pemburu keluar dari regol padepokannya diiringi oleh 10 orang cantriknya. Di antara mereka terdapat 2 orang anak yang lincah dan cekatan. Hanya 10 orang, desis Kiai Dulang. Kenapa pengawas itu merasa cemas dengan hanya 10 orang ini? Namun dari pengawasnya itu, Kiai Dulang mendapat laporan bahwa yang pernah dilihat oleh pengawasnya itu, jumlah orang yang ikut dalam latihan yang khusus tidak tetap. Bahkan pernah orang itu melihat 25 orang cantrik pergi bersama-sama. Dalam pada itu dari jarak yang agak jauh, Kiai Dulang mencoba mengikuti. Jika iring-iringan itu tidak lagi nampak, maka Kiai Dulang hanya mengikuti jejaknya saja. Tetapi beberapa saat kemudian, jika iring-iringan itu menuruni lembah, maka Kiai Dulang dapat melihat mereka dan berusaha untuk mendekatinya, tetapi tanpa diketahui oleh orang-orang yang diikutinya itu. Ternyata seperti yang dikatakan oleh pengawasnya, iring-iringan itu benar-benar tidak pernah berhenti sama sekali. Mereka menuruni lembah dan memanjat tebing yang betapapun juga curamnya, tanpa berhenti seperti perjalanan matahari. Gila, geram Kiai Dulang. Aku tahan berjalan sehari semalam, tetapi tidak melalui jalan seperti ini. Meskipun demikian, Kiai Dulang tidak juga berhenti. Ia masih ingin mengetahui apa saja yang dilakukan oleh para cantrik dari padepokan Empu Songondaru itu.
Tentu pengawas yang pernah melaporkan bahwa iring-iringan itu tidak pernah berhenti hanyalah dugaannya saja. Tentu ia tidak akan sanggup mengikuti iring-iringan itu sampai mereka kembali ke padepokan, berkata Kiai Dulang kepada diri sendiri. Ketika ia sudah hampir tidak kuat lagi untuk maju, tetapi iring-iringan itu berjalan terus dan Kiai Dulang masih ingin mengerahkan sisa tenaganya. Kiai Dulang menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat iring-iringan itu mulai mendaki lereng perbukitan. Setelah mereka berjalan di sepanjang lembah berbatu-batu padas. Apakah aku masih akan dapat mengikuti mereka? Bertanya Kiai Dulang pada diri sendiri. Ketika ia menengadahkan kepalanya, dilihatnya matahari masih cukup tinggi. Mereka masih akan berjalan di sisa hari ini dan semalam suntuk, desis Kiai Dulang. Namun yang kemudian dibantahnya sendiri, tentu tidak mungkin, mereka tidak akan berjalan di malam hari. Pengawas itu tidak menyaksikannya, sehingga ia hanya mengatakan saja menurut angan-angannya. Namun Kiai Dulang pun kemudian terkejut ketika ia melihat di kejauhan di lereng batu-batu padas yang menjorok, mereka berloncat-loncatan seperti kanak-kanak yang dilepas di taman yang berbunga-bunga di atas rumputan yang hijau segar. Gila, geram Kiai Dulang. Anak itu masih mampu berlari berlompatan dari batu besar ke batu yang lain, menelusuri jalan-jalan mendaki dan kemudian berlari turun kembali menyongsong kawanannya yang lain. Benarnya lah bahwa dari balik rimbunnya dedaunan di lembah, Kiai Dulang melihat dua orang anak muda yang agak lain dari cantrik-cantrik yang ikut serta dalam perjalanan itu. Keduanya nampak bebas dan gembira, seolah-olah ia tidak sedang berada di dalam suatu lingkungan para cantrik yang sedang mengadakan latihan olah kanuragan. Apakah cantrik-cantrik yang lain juga mampu berbuat seperti kedua anak-anak itu? Pertanyaan itu mengganggu Kiai Dulang. Jika demikian, maka yang 10 orang itu benar-benar merupakan orang yang sangat berbahaya. Dengan mata yang hampir tidak berkedip, Kiai Dulang menyaksikan latihan yang menarik itu, tetapi seperti yang diduganya, ia sudah tidak mampu lagi mengikuti iring-iringan yang mendaki semakin tinggi dan kemudian hilang di balik sebuah tikungan yang tajam di punggung pegunungan. Napas Kiai Dulang menjadi terengah-engah. Dengan serta-merta ia pun menjatuhkan dirinya duduk di atas sebuah batu di bawah batang pohon yang rimbun. Kali-kali ia mengusap keringatnya dengan lengannya. Terasa kakinya menjadi gemetar. Bahkan kemudian perasaan pedih mulai terasa. Agaknya kakinya telah menjadi luka-luka oleh batu padas yang tajam di sepanjang perjalanan yang sangat berat baginya. Kedua anak muda itu tentu anak setan, geramnya. Kiai Dulang kemudian menyandarkan dirinya pada batang pohon yang cukup besar. Ia adalah orang yang telah terlatih, tetapi ternyata bahwa ia sama sekali tidak berhasil mengikuti latihan para cantrik dari padepokan Empu Sanggondaru. Latihan itu nampaknya sederhana sekali, tetapi ternyata terlampau berat bagiku, dan apalagi bagi orang-orang gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang, desisnya. Kiai Dulang mulai membayangkan apa saja yang dapat dilakukan jika benar-benar terjadi perselisihan antara kedua kakak beradik itu. Nampaknya Empu Baladatu mempunyai pengikut yang jauh lebih banyak, tetapi Empu Sanggondaru mempunyai cantrik yang memiliki kemampuan tanpa tanding. Kiai Dulang sama sekali tidak mengerti bahwa padepokan Empu Sanggondaru tinggal beberapa orang prajurit dan kedua anak muda yang ingin menambah pengalaman dalam olah kanuragan dengan ilmu yang berbeda sumbernya dari ilmu ayahnya. Meskipun ayah mereka sudah berpesan agar keduanya sangat berhati-hati memilih tata gerak yang mempunyai sifat dan watak yang tidak bertentangan dengan dasar ilmunya sendiri. Namun dalam pada itu ternyata bahwa para cantrik dari padepokan Empu Sanggondaru sendiri benar-benar telah meningkatkan ilmu mereka pula. Bersama para prajurit mereka telah saling menyadap ilmu masing-masing
Sehingga dengan demikian para cantrik di padepokan itu telah memiliki ilmu yang dapat dipakai sebagai bekal untuk mengamankan padepokan mereka jika para prajurit itu kelak akan meninggalkan mereka. Di bawah tuntunan Empu Sanggondaru sendiri, para cantrik itu telah menyempurnakan ilmunya dengan berbagai macam tata gerak yang dimiliki oleh para prajurit pilihan itu. Sementara prajurit pun telah menyadap langsung ilmu yang dimiliki oleh Empu Sanggondaru. Sementara Kiai Dulang sedang melepaskan lelah yang bagaikan mencekam seluruh tubuhnya, ia terkejut melihat seorang anak muda yang lain berjalan tergesa-gesa mengikuti jejak iring-iringan itu. Hati Kiai Dulang menjadi berdebar-debar, namun wajahnya yang pucat, keringatnya yang bagaikan membasahi tubuhnya, dan napasnya yang hampir putus agaknya membuat wujudnya semakin meyakinkan bahwa ia adalah seorang pengemis. Meskipun demikian, hati Kiai Dulang merasa kecut juga melihat langkah anak muda yang mendekatinya itu. Nampaknya ia pun sama sekali tidak terganggu oleh kelelahan dan desah nafas. Meskipun agaknya anak muda itu dengan tergesa-gesa pula berusaha menyusul iring-iringan yang telah menjadi semakin jauh. Tentu anak muda yang seorang ini berjalan lebih cepat dan tergesa-gesa, tapi agaknya kemampuan jasmaniahnya sangat mengagumkan, seperti kedua anak muda yang terdahulu. Bahkan barangkali agak melampaui karena anak muda ini berusaha menyusul iring-iringan yang sudah terdahulu, berkata Kiai Dulang dalam hati. Kiai Dulang termangu-mangu kemudian memandang kesigapan anak muda yang berjalan dengan cepatnya mengikuti jejak iring-iringan yang diikuti oleh 10 orang pengikut Empu Sanggondaru. Ketika anak muda itu kelihatannya nampaknya yang tertegun, tetapi kemudian perlahan-lahan dan dengan hati-hati anak muda itu mendekatinya. Kiai Dulang tergagap. Pada suara anak muda itu sama sekali tidak terasa desah napas yang semakin cepat. Luar biasa, desis Kiai Dulang di dalam hatinya. Namun Kiai Dulang harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu maka ia pun kemudian berkata perlahan-lahan dibuat-buat, "Aku seorang perantau anak muda. Aku berjalan dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain mencari sesuap nasi. Tapi mengapa kau berada di sini? Oh, aku sama sekali juga tidak mengerti mengapa aku telah berada di sini. Tersesat." Orang itu menggeleng katanya, "Aku melihat sebuah iring-iringan. Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba saja aku ingin mengikutinya. Tapi iringan itu berjalan tanpa berhenti, sehingga aku akhirnya terkapar di sini. Iring-iringan, ya, aku telah berpapasan dengan iring-iringan yang dipimpin oleh seorang yang memakai pakaian kulit binatang hutan. Menyeramkan sekali. Itulah yang menarik perhatianku, sehingga di luar sadarku aku telah mengikutinya beberapa lama." Anak muda itu tersenyum katanya, "Kisanak kelelahan? Ya, tapi di manakah iring-iringan itu sekarang? Apakah iring-iringan itu benar melalui jalan ini?" "Ya, belum lama, jejaknya tentu masih nampak." Ia berhenti sejenak lalu, "Apakah anak muda akan menyusulnya?" "Ya, aku ingin menyusul iring-iringan yang dipimpin oleh Empu Sanggondaru itu." Kiai Dulang mengangguk-angguk katanya, "Silakan anak muda, tetapi apakah anak muda juga salah seorang dari mereka?" Anak muda itu menggeleng jawabnya, "Bukan Kisanak, aku bukan salah seorang dari para cantrik itu." Anak muda itu menggeleng jawabnya, "Tidak apa-apa, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya melihat apakah mereka sudah mencapai suatu tingkatan yang memadai." "Oh," desis Kiai Dulang, "aku tidak mengerti tingkatan yang kau maksud anak muda. Tapi ternyata mereka berjalan tanpa berhenti. Sejak aku berpapasan kemudian mengikuti beberapa saat saja, kakiku rasa-rasanya sudah berpatahan." Anak muda itu tersenyum katanya, "Beristirahatlah, aku akan melanjutkan perjalanan."
Tapi siapakah kau anak muda? Bertanya Kyai Dulang. Dengan tanpa prasangka apapun, anak muda itu menjawab, namaku Maisa Bungalan. Kyai Dulang terkejut, bukan buatan. Inilah anak muda yang bernama Maisa Bungalan itu, geramnya di dalam hati. Ternyata laporan tentang anak muda itu benar, bahwa ia sudah kembali dan berada di kota raja. Tapi tiba-tiba saja kini ia bertemu seorang dengan seseorang. Sejenak Kyai Dulang termangu-mangu. Seperti niat untuk melakukan sesuatu telah terbersit di hatinya. Anak muda itu adalah anak muda yang telah dengan sepenuh hati memusuhi orang-orang dan dari lingkungan ilmu hitam. Jika aku berhasil menangkapnya hidup atau mati, maka aku akan menjadi orang terpenting di dalam lingkungan orang-orang berilmu hitam, katanya dalam hati. Tapi ketika kemudian Kyai Dulang menyadari keadaannya dan keadaan anak muda itu, maka niatnya pun diurungkannya. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap anak muda yang bernama Maisa Bungalan itu. Setelah mengikuti jejak iring-iringan yang dipimpin oleh Empu Songondaru itu, ia nampaknya masih tetap segar, sedang dirinya sendiri telah dicekam oleh perasaan lelah yang tidak terhingga, seolah-olah tulang belulangnya telah terlepas dari tubuhnya. Karena itu maka Kyai Dulang pun tidak berbuat apa-apa selain hanya menarik napas. Tetapi dengan demikian ia akan dapat melaporkan bahwa Maisa Bungalan yang telah berada kembali di kota raja itu sering berkeliaran seorang diri tanpa pengawal seorang pun. Jika pada suatu saat kami dapat mengikutinya dan sempat memanggil beberapa orang kawan, alangkah baiknya jika anak muda itu dapat ditangkap hidup-hidup dan dapat menjadi salah seorang yang diumpankan pada upacara kurban di saat purnama bulan, gumam Kyai Dulang dalam hatinya. Maisa Bungalan yang melihat Kyai Dulang termenung kemudian berkata, aku akan meneruskan perjalananku. Kyai Dulang mengangguk-angguk, namun agaknya perasaannya benar-benar sudah diganggu oleh suatu keinginan untuk menangkap Maisa Bungalan. Meskipun nalarnya ternyata masih sempat memperingatkannya bahwa usaha itu adalah usaha yang sangat berbahaya. Mengapa kau termenung? Tiba-tiba saja Maisa Bungalan bertanya. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa anak muda. Aku hanya berteka-teki di dalam hati. Apa yang kau tebak? Apakah anak muda ini sama sekali tidak merasa lelah mengikuti ring-iringan itu? Apakah anak muda juga datang dari arah dan tempat yang sama? Maisa Bungalan tertawa. Aku baru mengikuti beberapa langkah. Nafasku rasa-rasanya sudah akan putus. Kau sudah terlalu tua Kisanak, berkata Maisa Bungalan. Tapi aku masih muda. Orang yang berpakaian seperti orang yang tinggal di tengah-tengah hutan yang terpencil itu pun sudah tua. Maisa Bungalan tidak menyaut, tetapi ia melangkah maju sambil menepuk bahu Kyai Dulang. Sudahlah, beristirahatlah, biarlah yang muda-muda melakukan latihan-latihan yang berat bagi hari depannya. Terasa jantung Kyai Dulang bergejolak, hampir saja ia menarik pisau belati yang tersembunyi di balik kainnya. Selagi Maisa Bungalan lengah, namun selagi ia masih ragu-ragu, Maisa Bungalan sudah melangkah menjauhnya sambil bertanya, aku akan berjalan menyusul mereka. Silakan anak muda, jawab Kyai Dulang. Namun napasnya tiba-tiba saja terasa sesak. Maisa Bungalan pun kemudian melangkah meninggalkan Kyai Dulang yang termangu-mangu. Sejenak kemudian anak muda itu pun berlompatan di antara batu-batu padas, mengikuti jejak iring-iringan yang agaknya sudah semakin jauh. Tetapi ketika Maisa Bungalan berada di punggung sebuah gumuk, maka dilihatnya di kejauhan seperti titik-titik yang bergerak merayapi tebing pegunungan. Tentu mereka, berkata Maisa Bungalan di dalam hatinya. Maisa Bungalan pun mempercepat langkahnya, menuruni lereng-lereng yang rendah. Kemudian langkah menyusur lembah, dan sekali-kali ia harus melompati parit-parit yang telah digali oleh arus air hujan di lereng pegunungan.